Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. My pocket getting boring, shit about pie. If I couldn't tell you all am I feeling, getting the shit out, ready to cry. That shit too hot, can't go down until you say something too loud. Whispering my ear, stop, hold up, hang up, finding better moment, slowly show me. Pada minggu lalu, kita telah belajar menyimpulkan teks puisi rakyat. Pada video kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks puisi rakyat. Ada dua langkah yang harus kita lalui, yaitu yang pertama menelaah struktur, yang kedua menelaah kebahasaan. Sedangkan yang kita telaah adalah yang pertama pantun, yang kedua gurindam, yang ketiga adalah syair. Sekarang kita akan coba menelaah struktur pantun. Strukturnya terdiri dari satu bait. Terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Contoh, kulit lembut celupkan samak, mari dibuat tapak kusut. Harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. 2. Larik. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima. Berima A, B, A, B. Kulit lembut celupkan samak, mari dibuat tapak kusut. Harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Baris pertama, rimanya sama dengan baris ketiga. Sama-sama K, sama-sama K. Kemudian, pada baris kedua sama dengan baris keempat, yaitu berima T. Yang keempat, isi. Larik 1 dan 2 hanya sampiran, sedangkan larik 3 dan 4 merupakan isi. Kulit lembut celupkan samak, mari dibuat tapak kusut. Itu termasuk sampiran. Baris ketiganya, harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Pada baris ketiga dan keempat itu termasuk isi. Sekarang kita masuk kepada struktur gurindam. 1. Bait. Terdiri dari 2 larik dalam 1 bait. Contoh, berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. 2. Larik. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima. Berima A, A. Berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Sama-sama berima A, A, yaitu di akhirnya U, U. Yang keempat, isi. Seluruh larik merupakan isi. Berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Isinya tentang nasihat agar kita selalu berbakti kepada ibu. Struktur syair. Terdiri dari 1 bait. Terdiri dari 4 larik dalam 1 bait. Contoh, jauh sudah aku melangkah, mengejar dunia dengan serakah. Semakin ku kejar semakin jauh, pada jurang siksa hati berlabuh. 2. Larik. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima. Berima A, 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 A. Jauh sudah aku melangkah, mengejar dunia dengan serakah. Semakin ku kejar semakin jauh, pada jurang siksa hati berlabuh. Pada akhir larik sama-sama H. 4. Isi. Seluruh larik merupakan isi. Syair ini mengungkapkan bahwa kita jangan terlalu jauh melangkah dan mengejar dunia atau harta. Hal itu akan membuat kita menjadi orang serakah. Keserakahan akan menyerumuskan kita nantinya.
Selanjutnya kita masuk kepada kebahasaan pantun. Kudit lembut celupkan samak, mari dibuat tapak kusut. Harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Kebahasaan pantun yang pertama adalah 1. Pilihan kata yang digunakan pada pantun merupakan kata yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pada pilihan kata tersebut sangat indah dengan makna yang dalam. Pada larik pertama yaitu kulit lembut celupkan samak. Yang kedua menggunakan kalimat ajakan. Adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ditandai dengan kata ayo dan mari pada larik kedua. 3. Kalimat larangan. Adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Ditandai dengan kata jangan pada larik ketiga. 4. Kata penghubung syarat yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Pada larik keempat. Bahasaan gurindam. Berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Kebahasaan yang digunakan adalah 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contohnya berbaktilah pada larik pertama. Yang kedua, adverbia keniscayaan. Menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian tentang keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang dijelaskan adverbia itu. Contoh, niscaya, pasti, dan tentu. Pada larik kedua. Sekarang terakhir kebahasaan syair. Jauh sudah aku melangkah, mengejar dunia dengan serakah. Semakin kukejar semakin jauh, pada jurang siksa hati berlabuh. Kebahasaan syair yang pertama menggunakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat pada larik pertama. 2. Larik 2 dan larik 3 pada kutipan syair tersebut menjelaskan suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh aku pada larik pertama. 3. Larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang dilakukan pada larik 2 dan 3. Kebahasaan yang digunakan pada teks puisi rakyat. Yang pertama kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi maksud memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. 2. Kalimat saran, berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, menggunakan kata sebaiknya, seyogianya. Contoh, sebaiknya kau pikirkan dulu, demi putusan yang tepat. 3. Kalimat ajakan, kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, menggunakan kata ayo dan mari. Contoh, marilah kita jaga agar lestari. 4. Kalimat seru, mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Seperti alangkah, betapa, dan bukan main. Contoh, alangkah indahnya alam Indonesia ini. 5. Kalimat larangan, yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan, menggunakan kata jangan, hindari. Contoh, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. 6. Kata penghubung tujuan, merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan, menggunakan kata supaya, untuk, agar, dan guna. 7. Kata penghubung sebab atau kausal, menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu, menggunakan kata sebab, sebab itu,
karena, dan oleh karena itu. 8. Kata penghubung akibat. Konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang digunakan sehingga, sampai, dan akibatnya. 9. Kata penghubung syarat. Konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. 10. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, pagi-pagi saya sarapan. 11. Kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terdiri dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Saatnya mengerjakan tugas. Berdasarkan contoh pantun, gurindam, dan syair, maka kerjakanlah soal-soal berikut. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.